Lo pernah nggak sih trading emas gini? Harga emas udah tinggi banget, nyentuh Bollinger Band atas. RSI udah overbought. Di kepala lo cuma satu, ini pasti bakal turun. Lo sell, emas malah terbang puluhan dolar. Atau kebalikannya, emas kelihatan murah. RSI oversold, lo buy penuh harapan, tapi market malah terjun bebas. Kalau ini sering kejadian, berarti ada yang salah. Bukan emasnya, tapi cara lu baca indikator. Dan di video kali ini bakal dijelasin strategi Bollinger Band plus RSI biar lo nggak kejebak lawan market lagi. Jadi tonton sampai habis ya. Emas itu beda sama pair forex biasa. XAUSD volatilitas sama. Harga nyentuh Bollinger Band langsung entry. RSI overbought, buru-buru sell. RSI oversold, buru-buru buy. Tanpa sadar, trader cuma fokus ke indikator bukan ke kondisi marketnya. Padahal di market emas, harga bisa nempel lama di upper band saat bullish dan nempel lama di lower band saat bearish. Sekarang kita bahas kenapa ini sering banget kejadian. Bollinger Band itu sebenarnya indikator yang simple, terdiri dari upper band, middle band sebagai moving average, dan lower band. Fungsinya buat nunjukin batas atas dan batas bawah pergerakan harga. Secara teori, sejauh-jauhnya harga bergerak, dia akan cenderung balik ke middle band atau ke harga rata-ratanya. Masalahnya, banyak trader nangkap ini secara mentah. Begitu harga nyentuh band, langsung nebak bakal balik arah. Akhirnya apa? Trader mulai asal entry, ganti-ganti strategi tiap hari. Hari ini Bollinger Band, besok indikator lain, tapi hasilnya tetap sama. Yang paling bahaya, pelan-pelan muncul pikiran, emas ini nggak bisa ditebak. Padahal kenyataannya bukan emas yang bermasalah, tapi karena nggak ada sistem konfirmasi sebelum entry. Jadi solusinya bukan nambah indikator dan juga bukan cari setting paling sakti. Solusinya adalah ubah cara lu pakai indikator. Berhenti pakai indikator buat nebak puncak dan dasar. Karena market, terutama emas, nggak pernah peduli sama tebakan kita. Mulai pakai indikator buat cara baca kondisi market. Bollinger Band bukan sinyal buy sell, tapi alat buat nunjukin area harga. RSI dipakai buat baca momentum. Apakah tekanan beli masih kuat atau tekanan jual mulai meningkat. Nah, ketika area harga dari Bollinger Band sejalan dengan momentum dari RSI, di situ probabilitas trading mulai naik. Bukan berarti pasti profit, tapi lo nggak lagi entry secara ngasal. Lo entry dengan alasan yang jelas dan itu yang bikin trading jadi lebih konsisten. Oke, sekarang kita masuk ke setup indikatornya. Pertama, pasang Bollinger Band, gunakan length 30 dan deviasi 2 apply to close. Kenapa pakai setting ini? Karena pergerakannya lebih smooth dan lebih sesuai sama karakter emas. Lalu tambahkan RSI dengan periode 13 dan level 30 dan 70. Dengan setting ini, momentum pergerakan emas bisa lebih kebaca stabil. Jadi lo nggak gampang kejebak sinyal yang terlalu cepat. Contoh kasus pertama, untuk setup buy dilakukan saat harga menyentuh atau mendekati lower Bollinger Band. Perhatiin RSI 13. RSI berada di bawah level 30 atau sudah mulai berbelok naik dari area oversold. Tunggu candle konfirmasi bullish seperti rejection, pin bar, atau candle bullish yang jelas. Setup ini akan jauh lebih kuat kalau muncul bullish divergence. Artinya harga bikin lower low, sementara RSI justru bikin high. Contoh kasus kedua, untuk setup sell dilakukan saat harga menyentuh atau mendekati upper Bollinger Band. Perhatiin RSI 13. RSI berada di atas level 70 atau udah mulai turun dari area overbought. Jangan langsung entry. Tunggu candle konfirmasi bearish seperti rejection, pin bar, atau candle bearish yang jelas. Setup akan lebih kuat kalau muncul bearish divergence. Harga bikin higher high, sementara RSI justru bikin lower high.
entry asal nebak puncak dan dasar karena entry-nya nunggu area harga Bollinger Band. Momentum dari RSI. Candle konfirmasi, lu cuman entry saat market ngasih alasan. 2. Cocok banget buat karakter emas, XAUUSD. Emas itu suka gerak cepat, fake breakout, nempel di band. Dengan kombinasi untuk ngejar market. Kalau lo tipe yang lihat harga lari langsung masuk, strategi ini bakal terasa lama karena dia nunggu konfirmasi. 2. Di tren yang super kuat, harga bisa tetap nempel di band. Kadang emas itu nempel lama di upper band kalau dia lagi bullish kuat. Nempel lama di lower band kalau dia lagi bearish kuat. Kalau lo maksa lawan tren tanpa divergence, tetap bisa kena SL. 3. Perlu disiplin nunggu candle konfirmasi. Kalau lo nggak sabar, suka entry cuman karena kayaknya mau balik, strategi ini nggak akan bisa bekerja. 4. Divergence tidak selalu langsung jalan. Kadang divergence muncul, tapi harga masih naik turun sedikit sebelum benar-benar koreksi. Makanya SL tetap wajib dan lot harus terkontrol. Sekarang lo tahu di XAUUSD yang bikin akun hancur bukan karena emasnya liar, tapi karena tradernya masuk tanpa sistem. Mulai hari ini, coba lo pakai Bollinger Band buat area, RSI buat baca momentum dan nunggu candle konfirmasi. Lo berhenti nebak dan mulai trading beneran. Dan di market emas, itu yang bikin beda antara yang survive dan yang terus jadi korban. Dan kalau menurut kamu strategi ini cocok buat gaya trading kamu, coba langsung praktekin di akun demo lewat Quickro, broker favorit buat trading emas. Linknya ada di deskripsi. Kalau kamu pengen lebih banyak strategi trading emas yang simple tapi akurat, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasi. Dan share juga ke teman-teman kamu. Salam profit!